Sifat dasar energi itu nol. Kodrat energi itu kualitasnya nol. Ini bukan hukum Hawkins ya, bukan. Itu getaran, itu bukan energi, getaran. Kalau ini energi, sifat dasarnya nol, kodratnya nol. Kenapa energi punya perilaku? Yang kita sebut positif, negatif, kenapa punya perilaku? Karena energi itu didrive, disetir oleh pikiran dan emosi. Oleh luka-luka. Dan oleh siapa? Manghasrat. Babang hasrat. Babang pikiran, babang emosi, sama babang hasrat. Makanya energi itu punya perilaku. Nah, perilaku energi itu yang kadang bersesuaian dengan orang-orang di sekitar kita, cari persesuaian. Kadang Abah misalnya, Rahma sama Abah duduk berdua, kok gerah ya deket Abah. Nah, jangan bilang Abah energinya negatif, bukan negatif positif, nggak bersesuaian, nggak match, nggak ada baik buruk, nggak ada, cuman nggak match aja, nggak match, karena perilaku energinya berbeda. Tapi kalau orang yang sudah kembali ke kualitas nol, ngadepin siapapun, berhadapan dengan tipe energi apapun, warna energi apapun, biasa aja. Biasa aja. Nggak ada yang muntah-muntah, nggak ada yang ini, karena sudah kembali ke kodratnya. Nol. Hening itu kualitas. Hening itu kualitas. Manusia-manusia yang ada di sini pun termasuk Abah. Tidak bisa dibilang sudah mencapai hening. Karena hening itu butuh konsistensi, Rama. Bukan capaian. Bukan end game. Bukan and then finish and then you win, you get something and then selesai, finish, the end. Bukan. Need consistency. Hening itu kualitas. Jadi paham ya nak ya? Jadi saya berarti belum hening dong, Mbak. Semuanya yang ada, insan yang ada di Zoom ini salah kalau Abah bilang kamu sudah mencapai hening. And then lalu kan pertanyaan lalu orang sudah hening terus baca tabel Hawkins. Ya. Oh saya di sini, saya penuh cinta. Saya penuh cinta. Sekarang saya berarti di sini ya, di lebih dari 300 atau 400. Rasa kalau Hawkins. Rasa. Terus siapa yang baca itu kalau Abah? Siapa yang baca itu? Pikiran. Ya. Kemudian ketika kamu menempatkan dirimu di situ, gitu. Oh saya di situ. Who is siapa? Who are you kemudian? The ego? The I? The me? Ya enggak? Oke. Nyatanya ketika kamu penuh cinta kasih, kamu itu sangat polos, sangat lugu gitu. Practice is a must. Iya. Tapi ketika kamu literally kemudian mengukur dirimu, kepolosan dan keluguan itu hilang gitu. Itu kan jebakan gitu. Jadi bagi Abah sih, Abah Agung tuh sangat ini ya, Rama. Dulu kalau kamu ketemu Abah Agung tuh,
Luar biasa. Dia cuma ngomong gini, kamu ngadepin Tuhan tuh harus goblok, bodoh. Jangan keminter. Sebodoh-bodohnya kamu menghadapi ilahi, sepandai-pandainya kamu menghadapi dunia. Jadi kalau kamu ke dalam, kamu harus bodoh. Ke dalam kamu harus bodoh. Dan untuk ke dalam tuh nggak butuh upaya. Gitu. Harus effortless. Nggak butuh upaya apa. Nggak ada upaya kok. Kamu hanya harus berhenti, stop. Upaya tuh hanya untuk meraih keluar diri. Yang kamu mau, apapun yang kamu mau di luar diri itu butuh upaya. Sementara untuk spiritualitas tuh nggak butuh upaya. Begitu ada upaya ada hasrat. Begitu ada upaya ada tujuan. Begitu ada upaya ada ambisi. Begitu ada upaya ada apa namanya? Obsesi. Ya. Cukup diam. Jangan Abah bilang, Lama kamu lagi masak itu kan bergerak, Bah. Enggak, diam. Kamu harus diam. Itu bisa loh, kamu masak tuh tapi diam sebenarnya. Yang bergerak kan cuma tubuh, tapi kamu diam. Oke, balik lagi ke energi. Sifat dasar energi itu nol. Yang memberikan energi itu perilakunya berbeda-beda itu karena didrive oleh pikiran, disetir oleh pikiran dan perasaan. Nah, ketika kita sudah kembali kepada kenolannya, itu kamu nggak akan mudah terganggu dengan tamu-tamu itu. Sekarang gini, kalau kata Hawkins 250 ke atas tuh bagus. Ya, 300. Getarannya, ya oke. Penerimaan 500 ini kan medan vibrasi. Ya. Yang Abah sebut dengan bantal ini pun punya vibrasi. Ini pun punya vibrasi. Kursi di belakang Abah pun punya vibrasi. Semakin tinggi vibrasinya kan semakin besar energinya gitu kan. Teorinya begitu. Ya. Tapi apakah kemudian ketika Abah bergetar tinggi begini ya, terus kemudian vibrasi Abah lebih tinggi daripada boneka ini yang diem? Belum tentu. Belum tentu, sayang. Ketika kamu bergerak gitu, itu getaran gitu. Belum tentu. Itu getaran apa? Getaran karena emosi, amarah, kesedihan, atau getaran karena dari dalam keheninganmu. Betul. Makanya dalam restu Abah bilang, keluarkan dulu semua energi yang mau keluar. Sampai nggak ada lagi selain energi kualitas nol itu. Bergerak dari kualitas nol itu. Dan itulah vibrasi paling tinggi. Jadi, jangan ditahan kalau segala sesuatu mau keluar. Jangan dipolakan, karena apa? Di dalam alam bawah sadar itu kesedihan, amarah, apa, itu kan sifatnya nggak teratur. Itu dunia ketidakteraturan tuh. Dunia alam bawah tuh. Jadi jangan kamu atur, saya mau marah gimana. Marah ya harus ngaco gitu. Betul nggak sih? Sedih tuh harus chaos aja. Jadi menjadi chaos dalam restu nggak masalah. Jangan kamu atur. Itulah salahnya kita. Kita menjadi sangat ingin amarah kita tuh terstruktur, kan ngaco. Ingin membuang amarah secara terstruktur, itu kan ngaco. Ngawur menurut kamu. Biarin aja di chaos. Biarin aja kamu mau nangis-nangis. Mau kamu teriak guling-guling, teriak aja. Biarkan energi itu keluar.
yang mungkin chaotic banget gitu ya. Jadilah senegatif mungkin, kalau bisa, senegatif mungkin. Cara melepasnya jadilah senegatif mungkin dalam restu. Nggak apa-apa. Sampai dia selesai sendiri. Kemudian ada getaran yang lebih core. Lebih core. Nah, getaran itulah yang bersumber dari nol energi. Sifat nol energi. Dan itu namanya Hing Sun. Itu namanya Hing Sun. Nah, vibrasi Hing Sun itulah yang disebut vibrasi tertinggi. Yang kalau di ada tangga orang mau ngukur tuh ada 700 plus enlightenment. Begitu baca orang, oh gue udah 700 enlightenment, lu balik lagi ke pikiran. Bodoh. Begitu. Betul. Begitu orang mengalami fenomena penuh kasih, tetapi kemudian dia mengukur dirinya saya yang pengasih, itu kan namanya bukan pengasih gitu. Itu namanya pikiran. Betul nggak? Halo, mic-nya ditutup tolong sayang. Jadi kalau kamu seorang pengasih, kamu pasti lugu. Pasti lugu. Pasti polos. Jadi ketika kamu mengukur dirimu saya sangat pengasih dan penyayang, keluguanmu hilang. Jadi mendingan kamu nggak tahu bahwa dirimu itu sebaik itu. Just do it. Do it. Menurut kamu suka memberi, beri. Kamu suka berbakti, berbakti. Just do it. Oke? Paham ya? Jadi tamumu belum kamu terima sepenuhnya sebagai tamu. Kamu terima aja. Terima. Kamu jujur diri, kamu lihat, oh ya, dia memang saya persilahkan untuk masuk ke rumah saya. Sudah lama tinggal di sini, sebulan, 2 bulan, mungkin 3 bulan, atau bertahun-tahun lalu. Sudah saya persilahkan tidur di kamar saya. Sehingga perilaku saya sama dengan perilaku dia. Sekarang, kau harus menentukan perilaku yang sejatimu seperti apa. Perilaku sejatimu cuma penyaksi. Cuma penyaksi. Itu perilaku sejati. Begitu kamu tahu, oh ya perilaku sejati saya cuma penyaksi. Auto release. Sikap penyaksi cuma melihat dan mendengar. Tidak merespon. Karena merespon artinya memberikan energi. Betul ya? Merespon artinya memberikan energi. Ya sayang. Kamu pernah nggak sih merespon anjing coba? Begitu kamu merespon anjing, kamu lewat nih. Kamu merespon anjing tuh dengan gesture takutmu tuh kerespon tuh. Atau dengan huf tuh respon. Begitu kamu merespon, dia mengejarmu. Dia menggonggong. Tapi kalau kamu diam dengan tenang, dia nggak akan menggonggong kamu. Jadi kamu kasih respon, artinya kamu kasih dia energi. Jangan kasih energi kepada emosi-emosi. Jangan kasih energi kepada luka-lukamu. Jangan kasih energi kepada tamu-tamu. Jangan. Cukup saksikan dengan dia. Dengan tenang. Dia akan rilis. Terima aja bahwa dia sudah tinggal lama di sini dan perilakuku dulu sama perilaku dia. Sekarang aku mau kembali ke perilaku yang penyaksi. And then semua akan rilis. Dan drama jangan
mempertanyakan hening lagi. Abah tahu kualitas hening nggak? Bagus, bagus, sangat bagus. Tapi tidak bisa kita bicara, saya selesai dengan hening saya. Gak ada. Gak ada yang orang bisa bilang, saya selesai dengan hening saya. This is the finish. Gak ada. Semua berproses. Semua butuh konsistensi, perlu keterampilan untuk selalu ada di arah itu, di jalan itu. Gitu ya saya. Jadi Tidur. Siap. Jadi dengan membiarkan apapun yang datang lewat pikiran ataupun lewat nyata, kita jangan pernah memberikan reaksi apapun ya. Jadi dengan memberikan reaksi apapun sama dengan mengundang lagi itu datang kepada bertamu kembali ya. Betul. Siap. Terima kasih banyak Pak. Kau pernah nggak sih mendiamkan orang? Pernah. Oke. Tapi dengan tidak emosional ya, udahlah diemin aja. That's not me. Iya, karena dia di luar diriku bukan aku. Ya, lagi belajar. Banyak lahan untuk belajar. Ya, di luar diriku bukan aku, dia belajar aja. Jadi begitu kamu punya prinsip itu, kamu nggak memberikan energi kepada siapapun di luar diri. Ya Pak. Bahkan orang akan bingung sendiri. Begitu kamu marah ya, ada orang bikin kamu kesel, tapi kamu diem, kamu nggak merespon itu, otomatis tiba-tiba tuh dia jadi goib tuh, walaupun masih di bumi tapi dia jadi goib buat kamu. Cuma jadi goib lah. Dan begitu tidak pentingnya dia, menjadi tidak pentingnya dia dalam hidup kamu. Itu menurut Abah neraka paling, siksaan yang paling berat itu bagi seseorang ketika seseorang itu didiamkan. Masih mending kamu marah tuh. Kalau marah sama dia pancing. Tapi kalau kamu udah diemin dia, wah udah. Ya nggak sih? Iya.